Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis potensi pendapatan. Pokok pembahasannya yaitu ada 3 poin. Yang pertama mengenali potensi pendapatan, yang kedua perhitungan potensi pendapatan, yang ketiga perhitungan potensi pendapatan berbasis mikro. Mengenali potensi pendapatan. Potensi adalah suatu yang sebenarnya sudah ada, hanya saja belum dapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu. Peta potensi daerah. Nah, di sini ada kuadran 2, kuadran 1, kuadran 3, dan kuadran 4 atau 1, 2, 3, 4. Yang kuadran 1 dan 2 itu termasuk kuadran tinggi. Kuadran 1 potensi tinggi, kemampuan mengelola tinggi atau promosi dan ekspansi. Kuadran 2 potensi tinggi, kemampuan mengelola rendah atau intensifikasi. Dan kuadran 4 dan 3 yaitu kuadran rendah. Yang ketiga kuadran rendah, potensi rendah, kemampuan mengelola tinggi atau ekstensifikasi atau ekspansi. Yang kuadran 4 potensi rendah, kemampuan mengelola rendah atau edukasi dan pengembangan. Lalu ada pemetaan potensi atau pendapatan. Sektor pertanian meliputi tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasilnya, kehutanan dan perikanan. Yang kedua, sektor pertambangan dan penggalian meliputi minyak dan gas bumi, pertambangan tanpa migas, penggalian. Dan yang ketiga ada industri pengolahan meliputi industri migas, industri tanpa migas, sektor listrik meliputi listrik, gas, air bersih. Lalu ada sektor konstruksi bangunan, sektor perdagangan hotel dan restoran meliputi perdagangan besar dan eceran, hotel dan restoran. Sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan meliputi bank, lembaga keuangan tanpa bank, sewa bangunan dan jasa perusahaan, jasa-jasa yaitu ada pemerintahan umum dan swasta. Analisis tipologi Claassen. Analisis tipologi Claassen merupakan teknik pengelompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB suatu daerah. Dengan menggunakan analisis tipologi Claassen, suatu daerah dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, sektor keunggulan atau prima, sektor potensial, sektor perkembangan, dan sektor terbelakang. Ada kategori sektor berdasarkan tipologi Claassen. Nah, di sini ada tabel yang bisa dilihat, yaitu rata-rata kontribusi sektoral terhadap PBRDB, rata-rata laju perubahan sektoral, sektor YDRB, sektor PDRB, dan seterusnya. Lalu, kombinasi matriks BCG dan tipologi Claassen. Di sini juga terdapat kuadran 1, 2, dan 3, dan 4. 1, 2 termasuk sektor tinggi. Sektor tinggi yang ketiga dan keempat yaitu kuadran yang rendah. Lalu langkah-langkah dalam melakukan analisis tipologi Claassen diantaranya. Yang pertama, menghitung rata-rata PDRB per sektor. Yang kedua, menghitung rata-rata sektor. Yang ketiga, menghitung laju pertumbuhan PDRB dan laju pertumbuhan masing-masing sektor. Yang keempat, mengklasifikasikan masing-masing sektor ke dalam matriks. Contoh PDRB Kota Yogyakarta tahun 2000 sampai 2003, yaitu langkah pertama menghitung rata-rata PDRB per sektor. Di sini terdapat rumusnya. Lalu langkah kedua, menghitung rata-rata sektor, rata-rata per sektor pertanian atau dalam jumlah rupiah. Di sini juga terdapat rumus-rumusnya. Perhitungan potensi pendapatan. Perhitungan potensi pendapatan dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu yang pertama, perhitungan pendapatan berbasis mikro, dan perhitungan pendapatan berbasis makro. Sedangkan klasifikasi pendapatan pemerintah daerah dibedakan menjadi 2, yaitu pendapatan Pemprov dan pendapatan Pemkat atau kota.
Lalu contoh perhitungan potensi makro, di samping ini adalah ada tabel untuk melakukan observasi data hotel Majapahit. Contohnya yang pertama kelas atau jenis kamar, tarif kamar, jumlah kamar, dan tingkat hunian kamar. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.